Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Learning Video. Today we're gonna talk about reading questions types. But before that we have to understand some concepts. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui konsep-konsep pada reading. Apakah itu? Important concepts, konsep-konsep yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, topik. What the text passage is about. Topik ini adalah tentang teks itu tentang apa atau bacaannya itu tentang apa. Yang kedua, topic sentence. The sentence in the paragraph that states the main idea. Sebuah kalimat di dalam sebuah paragraf yang menyatakan ide pokoknya. Itu namanya topic sentence. The third one, author's purpose or writer's purpose. Tujuan author penulis atau writer penulisnya. What the author wants the reader to understand. Apa yang diinginkan penulis kepada pembaca untuk memahami. Maksudnya pada saat kita membaca sebuah teks, apa sih tujuannya pembaca, apa sih tujuannya penulis itu yang akan diperoleh oleh pembaca. Next, number 4, theme. A subject or topic that is repeated throughout the text or multiple texts. Jadi tema ini adalah sebuah subjek atau topik yang diulang-ulang di dalam sebuah teks atau multiple text. Teks yang lebih dari satu. Next is main idea questions. Nah, ini topik pembahasan kita. Yaitu yang pertama, main idea questions. Jenis-jenis pertanyaan yang menanyakan main idea atau ide pokok dalam sebuah reading atau dalam sebuah teks atau bacaan. What is the first? What is the topic of the text or the passage? Apa topik dari teks atau bacaan? Second, what is the subject of the text, passage? What is the subject of the text or the passage? Subjeknya tentang apa? Third, what is the main idea of the text or the passage? Apa ide pokok dari sebuah teks atau passage, bacaan? The fourth one is, what is the writer's main point in the text or the passage? Apa ide pokok penulis di dalam teks tersebut? Jadi sebuah teks itu ada yang menulis. Nah, jika ada sebuah teks, kemudian ide pokoknya itu apa? Yang disampaikan oleh penulisnya itu tentang apa? Number 5, the fifth one. With what is the author primarily concerned? Ini artinya nomor 5, autornya itu membahas tentang apa? Fokus pada pembahasan apa? Jadi kalau ada teks, kemudian teks itu ditulis oleh seorang penulis, penulisnya itu membahas tentang apa? Yang ditulis itu tentang apa? Next, number 6. Which of the following would be the best title? Nah, pertanyaan nomor 6 ini adalah kita diminta untuk menentukan judul yang tepat untuk sebuah teks yang ada pada sebuah ujian. Next is, what is the best title of the text? Sama dengan nomor 6 tadi, yang nomor 7 menanyakan judul yang tepat untuk sebuah teks. Next is, how to answer the questions. Sekarang, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ini merupakan trik yang bisa kita lakukan. What is the first? Read the first line of each paragraph. Kita harus membaca di baris-baris pertama pada setiap paragraf. Each paragraph, pada setiap paragraf. Number 2. Second one. Look for a common theme or idea in the first line. Kita perlu mencari tema-tema yang a common theme. Maksudnya tema-tema yang sering muncul. Atau ide-ide yang ada. Yang sering muncul in the first line. Di baris yang pertama. The third, look at the last sentences of the passage or text. Nah, selain kita melihat
di baris pertama pada sebuah paragraf, kita pun perlu melihat di baris-baris terakhir, terutama pada akhir sebuah paragraf. Kenapa? Karena biasanya ketika ada teks kemudian diakhiri atau di akhir-akhir paragraf itu ada penghubung seperti however, unfortunately, but, in contrast, although, even though, itu semua menunjukkan bahwa idenya itu kontras, bertolak belakang. Nah, jadi nanti kalau ada sebuah teks, kemudian di akhir paragraf ada kata-kata seperti however, penghubung ya, ini namanya, atau subordinate conjunctions, dalam sebuah grammar namanya subordinate conjunctions. Atau unfortunately, but, in contrast, although, even though, dan lain sebagainya, semua penghubung yang mengartikan, yang menunjukkan sebuah ide yang kontras, maka ini perlu kita jadikan pertimbangan untuk menentukan sebuah main idea. Misalkan gini, ada sebuah teks yang pertama mengatakan examinations is quite important for students. Terus di akhir kalimat ada however, the examinations can be done, okay, for every person who is far away by using digital technology. Nah, misalkan di awal tadi mengatakan ujian nasional itu adalah sangat penting untuk semua murid-murid. Terus di akhir, tetapi ujian nasional itu bisa dilakukan oleh orang-orang atau murid-murid yang jaraknya jauh dengan digital technology. Nah, berarti artinya main idenya itu adalah ujian nasional itu bisa saja dilakukan dengan menggunakan digital technology atau maksudnya online. Kalau teman-teman belum paham, nanti silakan contact me by via email. You can type down or you can type down your message and send it through email. Silakan nanti kirim pesannya, kemudian kirim ke email. Number 4, look for repetitions of ideas, word, phrases, related ideas. Kita perlu mencari ya ide-ide yang sering diulang dalam sebuah paragraf itu sendiri. Biasanya kalau ada teks kemudian ada pengulangan, maksudnya ada sebuah kata-kata, ya words, kata-kata, phrases, frasa, atau ide-ide yang berhubungan, yang sering diulang-ulang. Misalkan nanti di paragraf pertama ada tentang examination. Paragraf kedua ada kata-kata lagi examination. Paragraf ketiga ada lagi kata-kata examinations. Berarti secara general itu tentang examinations, ujian. Thank you so much everyone. I hope you enjoy watching this. See you later and don't forget to subscribe.